Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Nur Soya Maulfa dalam acara Radar Sulteng Podcast Show. Apa kabarnya nih teman-teman di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa saya di studio tidak sendirian. Saya kembali ditemani dengan narasumber dan hari ini sepertinya agak berbeda karena saya punya dua narasumber sebenarnya. Tapi di tengah-tengah kita saat ini baru satu, yakni Ibu Fatma Saryati SE, yakni Duta Rumah Belajar tahun 2017. Oke. Nah, yang satu lagi itu adalah Ibu Elis Noviana Hasibuan. Beliau sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2020. Nah, Ibu Elisnya mana ya? Sebentar, nanti saya dikonfirmasi dari kru. Ibu Elis masih on the way ya? Di pelajaran. Oke. Nah, kita sapa dulu saja narasumber sama kita, yaitu Ibu Fatma Saryati SE. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Iya. Memberitahukan bahwa siaran ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi tadi saya pakai masker sebenarnya, dan Ibu Fatma sendiri juga masih menggunakan masker. Hanya karena untuk kepentingan broadcast, jadi maskernya kami tinggalkan terlebih dahulu agar suaranya jelas ya Bu ya. Iya betul. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang santai tapi serius tentang topik kita sore ini, yakni mengenal lebih dekat rumah belajar dengan akun apa ya Bu ya? Akun pembelajaran, akun pembelajaran dari Kemendikbud dan Duta Rumah Belajar. Iya. Oke. Nah, jadi sembari menunggu narasumber satunya, kita mulai saja Bu ya. Iya. Terkait dengan topik tadi Ibu, bisa Ibu jelaskan lebih dekat apa sih sebenarnya rumah belajar itu dengan akunnya itu tadi tuh ya. Iya. Silakan Bu. Ya, terima kasih sahabat podcast. Selamat sore. Baik, saya Fatma Saryati dari SMA Negeri 3 Palu, Duta Rumah Belajar tahun 2017. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Radar Sulteng ya, podcast Radar Sulteng yang telah mengundang saya ke sini untuk mengenal lebih dekat tentang rumah belajar. Ya, jadi rumah belajar ini adalah satu aplikasi ya. Jadi aplikasi dari pemerintah yang digratiskan. Jadi semua fitur-fitur di dalam rumah belajar itu tidak ada yang dibayar dan memang semua digratiskan seumur hidup. Seperti itu. Jadi rumah belajar ini sudah ada sejak tahun 2011. Seperti itu gambaran singkatnya sih rumah belajar. Dari tahun 2011 ya? Iya, sudah ada sejak tahun 2011. Bukan berarti ada karena pandemi. Oh tidak, ini, Bu, ya? Sudah ada, cuma belum terlalu banyak dikenal pada saat itu kan. Jadi nanti saat ada Duta Rumah Belajar inilah baru kita bergerak terus di seluruh provinsi itu ada dutanya, dan kami tugas dari Duta Rumah Belajar itu mensosialisasikan dan membumingkan rumah belajar yang memang digratiskan oleh pemerintah sejak tahun 2011. Oh, seperti itu. Iya. Jadi akun rumah belajar ini sudah ada sejak kalau tahun akunnya baru kemarin. Akunnya baru kemarin. Iya. Programnya ya Bu? Iya, program akun pembelajarannya itu baru kemarin, belum lama ya, 2 minggu di launching oleh Kemendikbud. Yang tujuannya dengan akun pembelajaran itu di masa pandemi kan banyak keluhan para siswa nih ya. Keluhan siswa, selain guru juga di samping semuanya menghabiskan kuota ya. Menghabiskan pulsa, tapi kemarin dari Kemendikbud sudah memberikan kuota gratis juga kepada guru dan siswa, sudah dimanfaatkan. Nah, kemudian di launching kembali akun pembelajarannya agar supaya apa saja yang dibuka selain di rumah belajar, ada di Google Suite, ada di Google misalnya Google Meet, itu semuanya tanpa biaya. Gratis. Iya, gratis dengan akun belajar.id. Akun belajar.id. Akun belajar.id. Oh, jadi itu tidak termakan pulsanya? Iya, tidak ada, bebas biaya sama sekali. Iya. Oke. Nah, rumah belajar apa sih ini Bu? Rumah belajar ini dibuka untuk apa sih sebenarnya Bu awalnya? Iya. Kalau untuk rumah belajar itu awalnya dibuat agar supaya memudahkan para guru dan siswa dalam belajar. Karena pada saat itu kan belajar mungkin agak sedikit menyulitkan.
Nah, sehingga program dari Pustekom saat itu membuat aplikasi rumah belajar itu agar supaya anak-anak lebih nyaman, lebih asik belajar. Sehingga dibuat satu aplikasi, di dalam aplikasi rumah belajar itu banyak pelajaran-pelajaran yang menarik yang menggunakan animasi-animasi dan video pembelajaran. Seperti itu. Jadi apa yang membedakan kegiatan belajar mengajar secara konvensional di sekolah dengan rumah belajar ini, Bu? Iya, bedanya kalau dengan aplikasi rumah belajar ini di dalamnya kan sudah ada video pembelajaran guru ya yang mau mengajar, jadi tidak perlu lagi banyak berbicara guru, jadi cukup sebagai fasilitator untuk mengarahkan, kemudian menayangkan videonya, setelah itu bisa melakukan komunikasi tanya jawab atau bisa menggunakan model-model pembelajaran yang sudah disediakan di rumah belajar. Oke, baik. Jadi ada, kalau dari penjelasan Ibu Fatma saya tangkap ada perbedaan ya dengan kegiatan belajar. Betul. Iya. Terima kasih banyak Ibu Elis, terima kasih ya atas yang kuenya. Wah, Ini saya juga mempersembahkan untuk rumah belajar ya. Untuk rumah belajar, mudah-mudahan di umur saya yang sekarang bersama rumah belajar saya tetap bisa berbagi pada guru-guru di Sulawesi Tengah dan khususnya untuk rumah belajar semakin jaya dan semakin maju. amin. Wow. Terima kasih banyak Ibu Elis. Selamat ulang tahun Ibu Fatma. Sama-sama. Oh, Fik. Oh iya, terima Aduh, kasih. kalau kita di studio ini apa lihat ini betul-betul cantik kuenya. Jadi aduh sayang sekali teman-teman di rumah tidak terlalu lihat, tapi saya rasa lihat ya karena kuenya begitu bisa kelihatan begitu besar. Jadi ini tulisannya ya selamat ulang tahun Ibu Barakallahu Fatma. Ibu Fatma. Ya, Ibu Fatma Saryati, Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah 2017. Terima kasih Bu Elis. Ya, semoga berkah di usianya sekarang, Amin. Bu, dan tugasnya sebagai Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah 2017 bisa dijalankan dengan baik. Iya, amin. Ya, oke. Ya, sekarang di tengah kita sudah hadir dan bergabung Ibu Elis Noviana Hasibuan SPI, Duta Rumah Belajar 2020. Jadi ternyata keterlambatan Ibu Elis itu membawa berkah kali ya. Iya. Ada surprise nih. Duta 2017. Ya, jadi sangat menyenangkan punya rekan kerja ya Ibu ya, seperti Ibu Elis. Iya, sangat luar biasa. Jadi terlihat semangatnya ya. Semoga juga dengan titel yang baru, dengan gelar yang baru sebagai Duta Rumah Belajar 2020 ini juga bisa tertular semangatnya ke guru-guru yang lain. Amin. Ya, oke. Jadi saya, karena Ibu Elis sudah bergabung, saya mau berbincang juga sama Ibu Elis. Nah, Ibu Elis bisa diceritakan seperti apa sih program kerja Ibu, atau apa yang membedakan dengan tugasnya Ibu dengan Ibu Fatma, atau memang ada delivery program yang sebelumnya, atau memang ada inovasi atau program yang baru untuk di 2020? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kalau untuk program kami atau program saya untuk tahun 2021 ke depan itu hampir sama sih sebenarnya antara duta-duta rumah belajar yang lainnya. Kemudian kita sesama duta rumah belajar ini saling komunikasi, saling berkolaborasi. Apa sih peran kita atau program kita ke depan yang akan kita lakukan? Seperti itu. Jadi pada dasarnya sama, cuma kita akan saling melengkapi dan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada. Nah, seperti apa itu Bu program utama yang Ibu yang akan jalankan? Kalau sekarang ini karena ada program dari pemerintah tentang akun belajar ID ini yang memang sudah diberikan ke guru-guru dan siswa, jadi itu mungkin adalah salah satu prioritas kami untuk menyampaikan kepada guru-guru di sekolah. Disosialisasikan. Iya. Ya, karena tadi disebutkan akun ini baru ada 2 minggu yang lalu ya, baru launchingnya. Jadi akun ini adalah respon terhadap kebutuhan saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19, bahwa
guru maupun murid lagi struggle nih, lagi berjuang dengan kondisi karena kita belajar dari rumah. Betul. Jadi semua komunikasi itu harus lewat internet dan ternyata implikasinya adalah keuangannya kita juga keras seperti itu. Jadi pemerintah nih tidak menutup mata dengan kondisinya kita serba sulit. Jadi kita diperintahkan untuk belajar dari rumah, tetapi ini solusinya. Ya, seperti itu Bu ya. Iya. Jadi bisa diceritakan di akun ini ada apa saja dan seperti apa perbedaannya dengan akun-akun pembelajaran lainnya yang swasta ya. Biasa kita tidak bisa sebut merek ya. Oh, iya. Ada beberapa ya. Mungkin lebih ke ini Mbak, lebih ke bagaimana kita memberikan pemahaman kepada guru dan siswa yang sekarang ini kan banyak belum tahu ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami berdua bisa mensosialisasikan bahwa akun pembelajaran yang seperti apa dan bagaimana pemanfaatannya, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya, itu yang belum banyak tahu. Kebetulan memang karena suasana liburan kan, jadi kita tidak bisa sosialisasi. Makanya dalam kesempatan ini mungkin Ibu Duta 2020 bisa memberitahu cara aktivasinya. Jadi untuk sahabat podcast juga mungkin bisa tahu nanti yang mendengar mungkin ada siswa ya, siswa-siswa, guru-guru itu bisa mengetahui bagaimana sih cara mengaktifkan akun ini, karena akun ini kan sudah diberikan di operator, semuanya ada di operator, tinggal bagaimana caranya itu yang banyak belum tahu. Oke, silakan. Iya. Mungkin Ibu Iya. Elis silakan bagaimana cara membuat akunnya? Mengaktifkan, bukan membuat. Ya. Mengaktifkan sudah Iya, ada. sudah ada diberikan semua. Sudah dimudahkan sekali, Iya, jadi iya. tinggal aktifkan saja. Iya, Bagaimana cara betul. silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau akun ini, kalau kita lihat ada akun namanya, kita bisa nggak sebutkan Gmail gitu? Oh boleh. Boleh, Kalau ya? Gmail boleh. Nah itu kan Gmail kita harus buat sendiri nih Mbak. Iya. Tapi kalau yang akun belajar Edi ini memang sudah ada untuk guru, jadi nggak perlu lagi ribet anak-anak buat email atau guru buat email, langsung sudah ada kalau dari pemerintah. Nah kemudian siapa yang bisa pertama kali memberi itu? Yang pertama kuncinya pada operator Dapodik sekolah. Jadi operator mendownload dulu, kemudian masuk di laman ya, ada laman kemudian operatornya mendownload dan email itu dibagikan ke guru maupun siswa. Ya gitu pertama. Kemudian guru dan siswa itu mengaktifkan sendiri dan mengganti password. Jadi password itu jangan takut kalau nanti bocor gitu, karena passwordnya sudah diganti oleh guru maupun siswanya. Gitu. Jadi kalau membobol kan juga ada pemberitahuan bahwa akun tersebut sedang dibuka oleh siapa gitu kan, biasa kan pemberitahuan begitu. Nah kemudian kerennya lagi, biasa kalau Mbak biasa menggunakan Google Drive. Oh ya. Itu batasannya berapa itu kalau pakai Google biasa? 15 giga kayaknya, 15 25 MB ya? Nah, 15 15 kayaknya. GB. Nah, Iya. kalau pakai akun belajar ini unlimited, Mbak. Jadi tidak ada batasannya. Oh jadi kita bisa simpan file apa saja? Iya, unlimited. Jadi tidak perlu lagi kita bikin akun lagi atau kita hapus lagi, masukin aja semuanya ke Google Drive itu. Nah, kemudian juga program Google Classroom, pernah dengar ya Mbak ya? Iya. Itu juga keren lagi, ada undang orang tua wali di situ. Jadi kalau misalkan anaknya kayaknya ini anak tidak pernah ngerjain soal ya, yang tugaskan guru. Jadi nanti emailnya orang tua wali itu dimasukin ke situ. Jadi nanti diberitahu orang Bisa tua. diawasi ya? Iya, jadi guru hanya melaporkan saja ke siswa. Oh, oke, gitu. oke. Baru kemudian hasilnya siswa itu langsung tersimpan di Google Drive itu. Bukti-bukti fisiknya. Jadi enak kalau guru mau buat PTK, ambil langsung di situ. Nggak sampai takut kececer kemana, tersimpan di mana, itu salah satunya seperti itu. Keren kan? Keren sih. Ya, itu. Sayangnya saya bukan siswa lagi. Iya. Khusus untuk guru dan siswa. Ya, untuk Iya. guru dan siswa. Jadi Betul. kalau sahabat podcast yang menonton ini, yang Iya. kebetulan juga punya anak ya. Iya. Ini SD, SMP, SMA ya? Oh semuanya SD dari dibatasi umurnya Oh, di ya. SD dibatasi hanya pakai kelas 5, kelas mulai kelas Iya. 5 aja kalau Oh, kelas. SD. ya kalau besar. tingkatan semua sih, kalau jenjang jenjang semua, Oh, tapi jenjang semua. untuk tingkat kelasnya dibedakan ya. Iya. Kalau SD mulai dari kelas 5 dan 6. Kalau SMP semua ya. Iya. SMP. Kerennya lagi nih Mbak, kalau Google Classroom itu mampu menampung 1000 peserta, anggota. Mau di apa itu? Kalau mau bikin kegiatan Mbak pakein aja. Boleh ya? Sampai 1000 kan? 1000. Wah, bisa buat seminar pendidikan Iya, ya. 1000. So, Keren. kapasitasnya bisa 1000 orang. 1000, Itu ya. sekaligus broadcast gitu ya. Streaming.
Oh bukan, ini kayak LSM apa LMS ya, Oh, nah, LMS. seperti itu. Ah. Jadi dia mampu 1.000 orang. Kalau yang lama pakai akun lama itu dia hanya mampu 250 peserta saja siswanya. Iya. Jadi pakai sekolah, semua sekolah kayaknya bisa masuk. Iya. Ini saya terbayang servernya sebesar apa ini di Jakarta. Iya, tapi jangan dilupa Mbak ya, ini untuk akun pembelajaran, sahabat podcast Tidak boleh disalahgunakan. Iya, dimaksimalkan lebih kepada rumah belajar, alangkah bagusnya ya. Walaupun memang tidak harus rumah belajar saja sih, semua bisa. Tetapi kita lebih mengedepankan rumah belajar karena Ya, rumah belajar kan digratiskan. Selain itu juga rumah belajar ini mari kita sama-sama untuk kita manfaatkan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi harapannya sih dengan akun belajar.id ini supaya siswa lebih memanfaatkan rumah belajar. Seperti itu. Penekanannya harus ke rumah belajar, walaupun boleh-boleh saja menggunakan aplikasi lain, tidak ada larangan, tetapi kalau dengan rumah belajar ini alangkah bagusnya kan kalau kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena selain digratiskan ini juga milik pemerintah. Jadi sama-sama kita mari mempergunakan dan mensosialisasikan terus agar rumah belajar ini terus bisa berkembang. Ya, Seperti itu. Ya, betul. Ya, saya setuju sekali setelah mendengarin ya. Jadi dari penjelasan dari Bu Fatma sejauh ini dengan Ibu Elis bahwa ya ini sebenarnya solusi kayak gitu ya. Jadi yang sejak awal kan kita sejak pandemi ini kan dihadapkan dengan kondisi yang baru, terus muncul permasalahan baru juga ketika belajar dari rumah, terus nah ini adalah jawaban dari pemerintah ya. Dari awalnya memang kita diminta belajar dari rumah, ya konsekuensinya ini sudah dikasih nih solusi. Nah, mumpung ada dan ini juga punya pemerintah, artinya memakai uang negara juga, jadi jangan sampai mubazir lah. Nah, jadi semuanya sudah oke, paling keren kayak bisa 1.000 orang, drive-nya juga unlimited, jadi semua bahan pembelajaran di situ. Nah, mungkin awalnya ini sosialisasi akun ini dulu ya untuk aktivasi. Kalau untuk saat ini sudah ada gambaran berapa yang aktivasi dari target untuk di Sulawesi Tengah? Ya, kemarin kita sempat buat kegiatan ya, karena memang saya dengan Duta 2020 membuat ide bagaimana kalau kita membuat satu kegiatan bekerja sama dengan LPMP untuk bisa kita mengundang para guru dan operator baik di kabupaten dengan melalui secara Vicon atau secara ini daring gitu, dengan menggunakan aplikasi Zoom kan atau Google Meet. Nah, sehingga terlaksana alhamdulillah kemarin sudah selesai di tanggal 28 yang dimulai dari tanggal 22. Nah, mungkin Ibu Elis bisa menjelaskan lebih mudahnya bagaimana rumah belajar itu sekarang daftarnya, karena ini Mbak, selama ini rumah belajar banyak dikeluhkan oleh guru dan siswa, daftarnya terlalu ribet katanya. Nah gitu, jadi inilah dengan akun pembelajaran akan menjawab semua itu. Dan nanti mungkin Ibu Elis selaku Duta 2020 boleh memberikan caranya bagaimana daftar di rumah belajar untuk guru dan siswa supaya tidak banyak lagi keluhan, tidak harus pakai UNPTK dan lain sebagainya ya. Ya, silakan Bu Elis. Silakan Ibu Elis, waktu dan Ini kemudahannya lagi kalau kita menggunakan akun belajar ID ya. Jadi kalau kita masuk portal rumah belajar itu cukup kita ketikkan kalau situsnya itu www ya rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, kalau lebih simpel lagi kita ketikkan aja portal rumah belajar, nanti akan muncul di situ ada logo rumah ya. Lambangnya kayak gini nih ya. Lambangnya kayak gini, rumah belajar. Nah, di situ nanti kita diarahkan login, langsung login. Ada tulisan ada login ya. tulisan. Nah, kita klik login. Terus kemudian kita scroll dulu ke bawah, nanti kita disuruh masuknya pakai ada akun situ, akun Google, akun belajar.id, kemudian akun portal rumah belajar. Kita langsung klik saja yang belajar ID itu. Nanti akan otomatis di situ tinggal otomatis namanya sudah terbaca karena sudah teraktivasi ya akunnya tadi. Nah, di situ nanti kita tinggal masukkan saja UNPTK, langsung klik sudah masuk. Nanti diarahkan langsung ke sumber belajar. Jadi semua fitur sudah bisa dimanfaatkan. Kuncinya adalah aktivasi dulu, dulu. Operatornya. Jadi kalau yang nonton ini adalah kepala sekolah atau operator, jadi jangan lupa segera aktivasi supaya gurunya mudah untuk mendaftarkan akun ini. Tugasnya operator mudah. Di sini
setelah akun dari Kemdikbud itu sudah masuk di Dapodik sekolah masing-masing, operator hanya tinggal mendownload saja. Nanti dari hasil downloadan itu diubah ke dalam bentuk tabel Excel, kemudian dibagikan atau didistribusikan ke guru dan siswa. Seperti itu. Jadi simple. tugas operator simple sih, hanya mendownload saja. Setelah itu cari nama, misalnya Ibu Elis, dicari namanya, ketemu, ditulis. Kemudian aktivasi, ganti passwordnya, baru bisa dimanfaatkan. Karena wajib harus ganti, kalau nggak diganti nggak mau aktivasi. Karena yang waktu downloadan pertama itu adalah password yang dari Kemdikbud yang password yang berlaku umum. Iya, betul. Jadi Wajib diganti untuk diganti. pribadi sendiri yang Untuk tahu. keamanan. Iya. Betul sekali. Nah, ini baru 2 minggu, berarti ini kemarin baru 1 kali sosialisasi dengan Iya, PMP. betul. Dengan PMP. Jadi ada target jangka waktu sosialisasi tidak, Bu, untuk semua aktivasi? Karena ada batasnya, Bu Elis coba dari Sebelum Kemdikbud. tanggal 31 Juni itu harus diaktifasi. Kalau tidak, lewat dari situ akan akan ditarik kembali. Nah, oleh jadi Kemdikbud. sangat rugi kalau memang tidak memanfaatkan. Iya. Ya, jadi yang sayang gurunya, yang sayang Iya, muridnya. betul. Jadi mari kita segera aktivasi, Iya, apalagi di waktu libur gini ya. Kalau misalnya dia bisa dihubungi operatornya, bisa ke sekolah, ambil akunnya, kemudian diaktifkan. Setelah itu baru nanti Januari kita tinggal manfaatkan. Ya, yuk. Iya, karena dengar-dengar ini ada edarannya, Mbak ya. Sekolah kita Januari itu ditunda lagi 1 sampai tanggal 14. Itu kemarin saya baca surat edaran gubernur, penundaan kegiatan pembelajaran karena 1 sampai 14 Januari. Karena situasi kondisi semakin bertambah Covid kan, jadi belum lagi ada mutasi. betul. Jadi kita sangat menyayangi anak-anak kita, jadi harus terpaksa dengan daring lagi. Ya, betul sekali. Jadi ya, waktu 2020 ini kurang dari 48 jam. Iya, betul ya. Jadi marilah kita besok akhiri tahun ini dengan produktif gitu ya. Iya, Jadi iya, meskipun libur ya kan cuma download aja kan. Iya, betul. Aktivasi, Download sama ya. seperti ngubah email kita, Ya. ngubah password email kita saja gitu Jadi caranya. ini pekerjaan sehari-hari saja, tidak ada, Iya. bukan tugas tambahan sebenarnya kalau saya dengar ini. Iya. Jadi kalau untuk di Sulawesi Tengah ada berapa, nanti targetnya ada berapa semuanya ya? Ditargetkan 100% untuk guru dan murid untuk bisa akun ini aktivasi? Kita targetnya sih 100%. Nah, nanti karena mungkin ada kondisi seperti ini kan, kemungkinan guru yang kita sosialisasikan atau bahkan mungkin murid akan ya tidak sesuai dengan di lapangan karena mungkin takut apa pandemi kan, seperti itu. Jadi memang targetnya kita 100% sih guru-guru yang kita sosialisasikan itu mengaktifasi akunnya. Jadi ibu-ibu para duta rumah belajar ini juga punya apa ya, kehendak diri juga. Di satu sisi dia harus sosialisasi 100%, satu sisi kita tidak bisa bertemu secara langsung nih, apalagi masalah teknologi komunikasi ini kan biasanya susah-susah gampang ya. Iya. Untuk memberitahukan maksudnya seperti apa. Nah, biasanya itu kan memang harus tatap muka ya. Iya, betul. Bagaimana dengan kalau mungkin murid anak-anak yang sekarang ini kan, kalau mereka yang milenial ini kan lebih apa ya, lebih ini dengan gadget, lebih dekat, jadi mungkin lebih bisa cepat connect-nya. Tapi bagaimana dengan kalau guru-guru senior gitu, Bu? Biasa Iya, bagaimana itu betul. ajarinya gitu? Agak sulit juga sih. Itu satu tantangan juga bagi kami Bukan ya. diskriminasi nih, bukan. Jadi kami Ini sebuah fakta, gitu. para duta rumah belajar ini juga sangat sangat bekerja keras bagaimana supaya guru-guru yang senior itu kadang kan sudah di zona nyaman, jadi mereka sudah malas untuk istilahnya mager ya. Itu jadi tetap kita berusaha untuk bagaimana memotivasi guru-guru yang tadinya yang senior itu kan lebih banyak diam, itu biasanya kita pancing dengan sebuah video pembelajaran. Nah itu jadi dengan kita memperlihatkan video pembelajaran di sumber belajar, itu dia akan tertarik. Oh ternyata bagaimana cara buatnya, itu mudah saja Bu, nanti kita ajarkan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita datang ke sekolah itu mengajarkan guru-guru yang senior itu untuk bisa membuat video pembelajaran sendiri. Akhirnya lama-lama dia tertarik seperti dan akhirnya
sudah selalu mau mencoba untuk membuat video pembelajaran. Jadi artinya kita memancing terlebih dulu guru-guru yang senior untuk bagaimana bisa bangkit kembali sama sejajar dengan guru-guru yang masih muda. Jadi walaupun sudah senior atau sudah mau pensiun, tetap semangat. Harus semangat, jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Iya, betul. Nah, Bu, saya penasaran nih, Bu. Ibu saat menjalankan program kerja ini, apakah Ibu cuma berdua saja atau memang ada komunitas yang yang kalau kita bercerita tentang Duta Rumah Belajar, jadi Duta Rumah Belajar itu yang ada pertama dari tahun 2017, saya sendiri yang pertama. Kemudian yang tahun 2018 guru SD, Ibu Sunarmi ya, guru SDN 25. Beliau ada kegiatan yang diamanahkan oleh Pustekom karena pada tahun 2018 banyak siswa yang ikut orang tuanya ke luar negeri. Nah, sehingga belajar di sana kan anak-anak Indonesia. Nah, maka Ibu Sunarmi termasuk dalam program itu mengajarkan anak-anak yang di luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kami tidak bisa bersama-sama. Makanya kadang kalau saya mau buat kegiatan, beliaunya beda waktu kan. Kalau malam mengajar, kalau pagi dia harus istirahat. Nah, itu jadi saya kasihan juga kalau harus kita ganggu. Nah, sebaiknya kan saya berkomitmen untuk jalan sendiri dulu. Nah, kebetulan pada saat pemilihan Duta Rumah Belajar 2020, nah saya banyak bersosialisasi dengan calon-calon duta yang kemarin. Nah, sehingga terpilihlah ini tahun 2020. Sedangkan yang 2019 ada di Morowali. Itu jauh, mereka dia harus naik kapal lagi. Nah, jadi perjalanannya sangat jauh di Morowali, sehingga kalau untuk kegiatan-kegiatan kita tidak bisa sama-sama gitu. Tapi kalau online insya Allah kita bisa sama-sama. Iya. Mungkin gitu. Ibu yang di Morowali dia gerilyanya Bapak, kalau yang guru SMP, Pak Hamzah menggerakkan semua guru-guru yang ada di Morowali, bagian kabupaten kalau Duta Rumah Belajar yang berada di kabupaten. Sedangkan yang di Kota Palu kami bertiga ini kan. Tapi ini Bu Elis dari Sigi. SMK 1 Sigi. Betul. Iya. Dari SMA mana, Bu? SMK 1 Sigi. Oh, SMK 1 Sigi. Iya, SMK 1 Sigi. Halo, Iya, SMK 1 jadi kami Duta Rumah Belajar ini sudah 4. Nah, jadi tugas kami Duta Rumah Belajar adalah bagaimana mensosialisasikan rumah belajar agar seluruh guru dan siswa dapat memanfaatkan dengan baik. Di Sulawesi Tengah ini masih banyak sih yang belum tahu rumah belajar, masih banyak yang artinya belum bisa kita datangi karena situasi dan kondisi serta jauhnya medan dan lokasinya itu. Iya. Sehingga kita menyulitkan untuk bisa mendatangi sekolahnya. Tapi kami akan tetap berusaha untuk bersama-sama Ibu Elis nantinya ke depan dan juga sahabat rumah belajar untuk bisa berjalan ke sekolah-sekolah yang belum bisa kami kunjungi untuk mensosialisasikan dan memanfaatkan rumah belajar, terutama untuk akun pembelajaran. Ya, betul. Iya. Ya. Jadi kami juga minta tolong ke sahabat podcast juga untuk sama-sama kita. Jadi kasihan nih Ibu sekarang duta belajar rumah belajar di sini cuma 2 kayak gitu, dan sebenarnya programnya ini betul-betul bagus gitu, dan demi kepentingan kita semua. Jadi berhitung lagi dengan luas wilayah Sulawesi Tengah yang begitu luas. Jadi kalau biar banyak duta berapapun tidak akan mampu, belum bisa. Jadi makanya melalui kesempatan ini sahabat podcast yang juga untuk yang di sini ya Mbak juga boleh bantu untuk mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan dari rumah belajar itu. Jadi mari kita mengunjungi atau mengakses rumah belajar dengan alamat http://belajar.kemdikbud.go.id atau kalau mau simpelnya ketik di Google rumah belajar saja. Ya, jadi buka Google search rumah belajar, diarahkan tuh. Ini kan ada punya medsos tidak untuk rumah belajar Sulteng? Ada. Di mana? Kalau bukan di Sulteng itu pusat kan? Iya, kami kan hanya perpanjangan tangan. Jadi langsung di pusat ada IG-nya mereka, ada YouTube-nya juga, ada Facebook-nya juga lengkap. Jadi itu kami para duta ini sudah tertaut semua medsos kami itu dengan rumah belajar. Iya. Ya, jadi semua dimudahkan sebenarnya. Jadi sudah ada medsosnya. Jadi
kalau teman-teman sahabat podcast masih kesulitan, Menyuarakan jargon. Nanti Mbak ya, izinnya nanti kita kan bisa menyuarakan jargonnya setelah nanti mau ditutup. Oh, boleh. Ya, untuk Boleh. teman-teman di. Jadi kalau nanti dari saya juga. Ya, boleh. Ini boleh saya menambahkan ini kalau rumah belajar itu Betul. Mbak. Kalau tadi kan tadi rumah belajar itu apa sih sebenarnya? Iya, Di iya. dalam-dalamnya itu apa sih isinya? Nggak penasaran nih Ya, apa di saya juga dalamnya nih? penasaran ya, karena tadi keren sekali kan Ya, sudah ada iya, fitur-fiturnya. iya. Jadi dalam rumah belajar itu ada fitur utama dan fitur pendukung. Kalau fitur utama itu ada 4. Ada sumber belajar, ada kelas Iya. maya, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, kalau fitur pendukung itu ada 7. Ada peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada edugame, ada blok pena, ada peta peta budaya. Iya. Peta budaya seperti itu. Jadi lengkap di situ Mbak. Apalagi yang menyangkut guru nih. Contohnya pengembangan keprofesian berkelanjutan, misalkan seperti itu. Kalau mau diklat, tinggal klik saja di situ. Nah, kalau sumber belajar ini salah satu program kami yaitu yang sudah pernah kami lakukan itu adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk membuat video pembelajaran. Nah, di sumber belajar ini nanti perannya guru. Jadi Iya. kalau rumah belajar itu memberikan akses untuk guru menyumbangkan atau bukan menyumbangkan sih namanya apa ya apa namanya? Kolaborasi. Bukan sih. Oh, Berkontribusi, kontribusi. ya, berkontribusi Ah. untuk membuat video pembelajaran. Ya, Tuh. ya. Tapi Termasuk tentunya harus di proses screening atau review dulu. Nah, beliau ini nih yang melakukan Oh ya, reviewnya. kebetulan saya diamanahkan Iya. oleh Pusdatin untuk menjadi salah satu tim dari Buat yang video. mereview konten pembelajaran di sumber belajar. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas amanahnya dari Pusdatin. Wah. Insya Allah kita akan terus untuk bisa mengajak guru-guru untuk membuat video pembelajaran lebih banyak lagi di Sulawesi Tengah agar semua bisa masuk di sumber belajar. Ya, jadi kita punya ahli di tengah-tengah kita di sini. Jadi ya menyebut tadi soal video pembelajaran itu sangat betul-betul sangat dibutuhkan di pembelajaran daring seperti ini. Iya, ya. betul. Betul sekali. Ya, jadi guru-guru juga ditantang untuk membuat konten. Iya, Ya. betul. Jadi di rumah belajar ini kalau Anda sekalian di rumah adalah guru yang belum terlalu bisa membuat video, bisa saja mengakses akun Iya, ini iya, di sumber dan belajar. melihat contoh-contoh video. Iya, betul. Dan kami Duta Rumah Belajar akan turun langsung jika misalnya ada guru yang sekolah-sekolah yang ingin mengundang kami untuk bisa mengajarkan para guru membuat video pembelajaran. Kami siap. Jadi Seperti kalau mau itu. sekalian praktek silakan Iya, saja iya. dihubungi. Ada yang nomor yang bisa dihubungi atau ada medsos? Iya, ada. pribadi? Ada nanti kan ada IG kita juga ada, Facebook ada. Gampang kalau Facebook kami tinggal ketik saja Fatmasari. Kalau Ibu Elis namanya Ibu Elis. Ya, gitu. jadi nanti bisa juga melalui kami. Iya. Ya, jadi kalau ada yang mau minta medsosnya Ibu dua ini, Iya. silakan saja karena marilah kita bersama-sama membantu Iya. menyukseskan. Oh iya, program. ini juga Mbak, satu lagi program Januari kita nanti para duta adalah membuat ini media pembelajaran yang berbasis game yang namanya dengan menggunakan aplikasi SAC. Jadi sudah sesuai dengan perkembangan yang semakin maju ini Betul, Mbak. betul, Jadi betul, guru-guru sekarang sudah akan kami latih untuk membuat aplikasi berbasis game. Karena mengingat anak-anak saya lihat senang sekali dengan game. Aduh, jangan sampai kecanduan dengan game yang tidak bermanfaat nih. Jadi alangkah bagusnya kan di rumah belajar ada edu game tuh. Nah, coba para sahabat podcast ya boleh dilihat di rumah belajar ada edu game di sana, boleh bermain semua pelajaran. Wah, lengkap Yang tidak sekali. suka matematika sekarang jadi suka Betul. karena ada dengan sistem game. Jadi bermain antariksa tembak-tembakan ternyata itu pengurangan dan pembagian serta penyembelahan. Nah, keren sekali ya, silakan nanti boleh dicoba deh di edu game. Siap, kami akan melatih guru-guru nanti ke depan. Ya, kayaknya tidak cukup waktu ya kalau mau Iya, bahas asik ini. sekali ya. Iya. Betul, kayaknya pengen lama-lama ya cerita Iya. tentang rumah belajar ini, aduh sangat mengasihkan sekali. Makin kemarin makin waduh inovatif kayak Iya. game saja itu Iya. diurusin kayak gitu. Wah, gile. Iya. Jadi nanti kapan-kapan bisa diundang kemana nih? Siap, Siap. siap dengan senang hati. Intinya untuk rumah belajar kita siap.
Karena pada prinsipnya kita senang berbagi. Iya, betul. Cuma pertanyaannya, mau nggak orang yang mau diajak berbagi nih? Iya. Semoga ya. Itu ya, insya Allah, Ya. betul. Ya, ya tadi saya menyinggung soal waktu nih. Iya. Sahabat Jangan podcast. lupa Mbak ya, nggak jargon kita ada loh, Iya, jargon iya. rumah belajar. Boleh, Nanti boleh. saya ajarin Mbak ya. Ya, jadi sebelum jargonnya kita closing statement dulu. Iya, dari silakan. Ibu Fatma mungkin Iya. apa yang mau ditegasi kembali lagi di akhir penghujung podcast iya. kita ini. Ya baik, untuk sahabat podcast yang mendengarkan saat ini di mana saja berada, saya ingin mengajak para guru dan siswa untuk mari kita memanfaatkan rumah belajar di masa pandemi ini, khususnya karena mengingat kita juga masih belum bisa tetap muka sampai saat ini, sampai ke depan di tahun 2021, sehingga mari kita tetap semangat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi rumah belajar yang digratiskan oleh pemerintah. Ya. Itu saja dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, jangan lupa itu. Iya. Jadi Ibu Elis silakan closing statementnya. Untuk sahabat podcast ya, di sini saya juga ingin menyarankan kepada Bapak Ibu guru atau bahkan peserta didik yang menyaksikan untuk silahkan mengakses portal rumah belajar yang memang ini adalah milik kita, kementerian punya. Jadi kita itu akan bangga ketika kita menggunakan produknya kita sendiri ya. Dari Kementerian Pendidikan ini sudah memberikan solusi bagaimana kita belajar secara daring seperti itu. Dan kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan akun belajar.id karena banyak di situ kemudahan-kemudahan yang sudah pemerintah berikan buat kita seperti itu. Ya, baik sekali closing statementnya. Jadi itu tadi, jangan lupa untuk mengakses portal yang baik ini karena ini dibuat dengan niat yang baik. Ya. Dan jangan biarkan niat baik ini lenyap begitu saja. Ya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan jargonnya ya. Jargonnya apa nih? Jargonnya gini, yang biasanya selalu saya boomingkan ya untuk di sekolah-sekolah saat selesai kegiatan itu selalu bilang rumah belajar. Nanti saya sebut gitu ya. Nanti Mbak dan Ibu Elis belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Gitu. Belajar Di mana di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Gitu, oke. Saya tarik ya. Oke. Saya mulai. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Oke, terima kasih banyak. Ya, dan ini ulang tahun saya ya. Oh, ini kue saya persembahkan juga untuk rumah belajar. Mudah-mudahan rumah belajar semakin oke ke depan. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak sahabat podcast. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami makan dulu.